Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Anadova Puspitawati dengan NIM K71202008 dari kelas 5B. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Movavi Video sebagai aplikasi untuk recording video pembelajaran saya. Tugas ini sebagai tugas mata kuliah pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Ibu Dwi. Baik, langsung saja. Yang pertama pasti tahapannya kita harus membuka aplikasi Movavi Video. Kemudian kita buka untuk aplikasi pembelajaran yang sudah saya rancang. Nah, ini merupakan rancangan aplikasi saya sudah buat, yakni melalui website. Langsung saja kita buka websitenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran untuk kelas 6 SD, yakni khususnya pada tema 2 dengan judul tema Persatuan dalam Perbedaan. Nah, di sini saya menggunakan atau menamai media pembelajaran saya yakni Citatos, Cinta Tanah Air, dan Tokoh Proklamasi. Nah, jadi dalam Persatuan dalam Perbedaan itu terdapat salah satunya materi mengenai proklamasi. Itu dikaitkan juga dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, materi pembelajaran yang saya gunakan ini berbasis tematik. Nah, ini merupakan home dari website yang sudah saya buat. Kemudian di sini dilengkapi oleh menu-menu yang sudah tersedia di website yang tentunya sudah saya buat. Yang pertama, ada home, kemudian ada tujuan, ada materi, ada video, ada kuis, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, di sini juga ada untuk buka kotak penelusuran. Nah, kita membahas dulu pada bagian home screen dari website yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan kontras warna yang cukup menarik supaya kesan pertama dari peserta didik maupun guru untuk menggunakan media pembelajaran ini dapat menarik gitu dan juga tidak terkesan jenuh atau membosankan. Baik itu dari segi animasi. Di sini terdapat animasi anak-anak membawa buku, karena buku sebagai pedoman ilmu yang memang digunakan siswa untuk belajar. Di sini ada 3 anak yang menggunakan buku dalam animasinya. Kemudian ini ada 1 anak yang menggunakan global untuk belajar. Nah, di sini juga bisa sebagai pembahasan guru dalam memperkenalkan atau menarik perhatian siswa bahwa ternyata di luar sana banyak anak-anak yang juga belajar menggunakan buku dan media pembelajaran lainnya atau alat peraga berupa global. Nah, langsung saja kita ke tujuan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ada KI juga, kemudian juga ada KD. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini yang pertama pastinya ada headline-nya dari terkhusus pada menu tujuan. Nah, untuk tujuan yang pertama, siswa mampu mengaplikasikan penggunaan peta pikiran teks. Yang kedua, siswa mampu meneladani tokoh proklamasi sebagai landasan persatuan dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan melalui lini masa tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari masa persiapan proklamasi kemerdekaan dengan penanaman sikap peduli. Nah,
Dari tujuan pembelajaran ini pastinya sudah mencakup beberapa materi pembelajaran. Yang pertama, khususnya pada peta pikiran teks. Ini bisa merujuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk tokoh proklamasi sendiri bisa itu masuk ke PKN maupun bisa ke IPS. Kemudian siswa menjelaskan melalui lini masa. Nah, lini masa ini mengenai teknologi, yang mana tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari masa persiapan proklamasi kemerdekaan dengan penanaman sikap peduli. Nah, selain materi pembelajaran yang akan disampaikan, pastinya juga menanamkan sikap peduli, yakni pendidikan karakter juga harus ditekankan. Kemudian kita lanjut pada KI. KI yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian, KI ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. KI keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan tentunya sistematis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kita lanjut ke kompetensi dasar. Untuk 1.1, menghargai semangat Kebhinneka Tunggal Ikaan dan keragaman agama, suku bangsa, pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas, dan upacara adat, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1.2, menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.4, menunjukkan perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia. 3.5, memahami nilai-nilai persatuan pada masa penjajahan, pergerakan nasional, dan kemerdekaan. 3.5.1, menjelaskan tentang hidup rukun sebagai landasan untuk persatuan. 4.5, menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada masa penjajahan, pergerakan nasional, dan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. 4.5.1, menceritakan tentang pengalaman hidup rukun sebagai landasan untuk persatuan. Baik, itu tadi merupakan tujuan KI dan KD dalam pembelajaran. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu materi. Menu materi saya sajikan dalam bentuk PDF yang sebenarnya adalah PowerPoint, hanya saja diekspor sebagai PDF. Nah, di sini kita bisa membaca langsung melalui website atau kita juga bisa membuka jendela baru seperti ini. Nah, kita bisa langsung fokus ke media yang sudah dibuat. Nah, kita kembali lagi ke website karena kita akan membuka materi ini cukup di website karena sudah cukup jelas. Baik, mulai dari judul tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, di sini saya beri
banyak orang yang menggunakan pakaian yang mencerminkan salah satunya itu mencerminkan mengenai agama. Nah, dari animasi ini dapat memberikan kesan peserta didik bahwa walaupun berbeda-beda, mereka tetap akrab, tetap berteman, dan tidak membeda-bedakan sesuai temanya, yakni persatuan dalam perbedaan. Nah, kemudian selanjutnya ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, di sini tersedia teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, terdapat beberapa slides yang memang menunjukkan untuk siswa atau peserta didik melakukan kegiatan membaca. Nah, di sini sebenarnya kita bisa perbesar dengan mengezoom melalui mouse yang ada di laptop. Nah, langsung kita baca. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak-anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa dalam kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno yang merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Yang kedua ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang biasa disebut Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usianya pada 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Selain itu, beliau adalah presi Indonesia. Karena untuk teks pada bagian ini sudah kita baca, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umurnya yang 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad
Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Laksamana Tadashi Maeda membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersiapkan rumahnya yang digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Walaupun beliau orang Jepang, beliau tetap membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh yang selanjutnya adalah Sukarni, lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usianya yang 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Fatmawati, yang bernama asli Fatimah. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beliau menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian, teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Baik, itu merupakan contoh aktivitas Ayo Membaca yang dapat dibaca oleh peserta didik. Kita beralih pada slide selanjutnya, yakni menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Informasi penting yang dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Kita beralih ke teks selanjutnya atau slide selanjutnya, yakni peta pikiran suatu teks. Jadi, berawal mula dari 5W plus 1H, kemudian berisi yang pertama adalah apa, yakni untuk menanyakan hal yang terjadi. Kemudian siapa, untuk menanyakan seseorang atau pelaku. Kemudian kapan, untuk menanyakan waktu. Kemudian di mana, untuk menanyakan tempat terjadi. Kemudian mengapa, menanyakan penyebab terjadinya sesuatu. Dan bagaimana, untuk menanyakan cara atau proses. Pada slide berikutnya, sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa,
di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian terdapat teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, di slide selanjutnya terdapat makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Di slide selanjutnya, yakni terdapat gambar pelaksanaan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Kemudian kita beralih pada slide berikutnya yang mana merupakan teks yang hampir akhir, yakni menjelaskan mengenai makna persatuan dalam perbedaan. Yang pertama, Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Dan yang terakhir adalah hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan masyarakat, keluarga, hingga sekolah. Kemudian, teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Nah, di sini terdapat berbagai macam orang yang memiliki warna rambut berbeda, jenis rambut yang berbeda, baju yang berbeda, tetapi mereka tetap senang untuk belajar bersama, bermain bersama, seperti itu. Kemudian terdapat nilai-nilai persatuan tentang perbedaan lingkungan sekolah. Untuk menjaga persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Contohnya, piket kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian, terdapat manfaat yang diperoleh jika kita menggunakan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Kemudian, yang terakhir, contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Yang kedua, kita harus membantu teman tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Dan yang terakhir, kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, ini tadi merupakan menu materi pembelajaran yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Canva, kemudian saya ekspor menjadi PDF. Baik, selanjutnya kita ke menu video pembelajaran. Pastinya juga ada highlight-nya, dan di sini terdapat video YouTube. Nah, di dalam website saya itu dapat memberikan atau YouTube atau link YouTube yang sudah dipilih untuk dapat disajikan di website. Nah, di sini kita bisa langsung mengklik atau bisa tonton di YouTube. Nah, kita akan menonton lewat website saja. Mungkin kita bisa percepat. Perumusan naskah proklamasi.
kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, tentara pembela tanah air atau PETA dan golongan pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena Kita bisa bombardier percepat dari Amerika. video. Namun, kabar-kabar perang Amerika bahkan sudah berdatangan pada kita. Bagaimana ini? Menyerahlah atau Jepang kami hancurkan. Namun, jika kecepatan, kita bisa menurunkan jadi 1,25, bisa Pada menjadi saat inilah, Laksamana 1,5. Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Kun Seikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayyuti Melik untuk mengetiknya. Saya cuma merubahnya sedikit menjadi... Akhirnya, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Baik, ini tadi merupakan video pembelajaran yang sesuai dengan tema 2, khususnya bagian pokok proklamasi. Kita bisa lanjutkan ke kuis pembelajaran yang ada pada menu. Nah, di sini kita tidak bisa langsung memainkan di website, tapi kita bisa langsung klik di kuis tema 2. Nah, di sini kita akan melaksanakan kuis. Kita bisa mulai langsung. Nah, kita menggerakkan ini menggunakan kursor, bisa,
atau bisa menggunakan panah yang ada di keyboard. Nah, kita bisa melihat atau membaca pertanyaan apa, di mana pembuatan konsep teks proklamasi dilaksanakan. Nah, kita bisa memilih jawaban yang tepat. Jika salah, kita bisa mengulangi sampai benar. Nah, kita harus berusaha menjauhi alien supaya tidak mati atau berkurang nyawanya. Nah, kita setelah berhasil menyelesaikan soal yang pertama, kita bisa langsung beralih ke soal yang kedua. Titik-titik yang menjadi Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Jika ada jawaban yang salah, kita tertabrak. Nah, ini kita bisa mengulanginya sampai pertanyaan dijawab dengan jawaban yang benar. Sebisa mungkin kita jauhi atau hindari alien. Oke, baik, kita mencari jawaban yang benar. Nah, selain permainan ini, kita bisa menggunakan bentuk kuis yang lainnya. Di sini ada kuis game show, ada membuka kotak, ada juga pesawat terbang, atau ditampilkan semua mana yang sekiranya kita cocok dan kita suka. Nah, kita coba pesawat. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan keyboard juga untuk menuju jawaban yang benar. Siapa yang menjadi Bapak Koperasi Indonesia? Nah, kita bisa tabrak jawaban yang benar. Nah, setelah benar, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, tapi kalau salah akan menabrak seperti ini. Nah, jadi kita harus mencari jawaban yang benar atau hatinya akan terkurangi seperti yang ada di pojok kanan atas. Hatinya tinggal 1 atau 2, di mana pembuatan konsep teks proklamasi dilaksanakan. Nah, kita cari yang benar. Baik, kita cukupkan untuk kuis. Kita beralih pada menu selanjutnya yang terdapat di website pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, di menu yang terakhir ada refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran ini bisa langsung diisi melalui website. Nah, di sini ada klik untuk mulai. Nah, refleksi pembelajaran guna mengetahui keberhasilan pembelajaran. Kita klik selanjutnya. Nah, untuk nama kita tuliskan Triana. Nah, terakhir Dava. Bisa selanjutnya untuk tanggal pengisian. Sekarang tanggal 1. Selanjutnya tanda tangan. Kita bisa memberi paraf atau tanda tangan. Seberapa puas kamu dengan pembelajaran ini? Bintang 5. Kemudian apa yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini? Games, quiz, menyenangkan. Kita selanjutnya. Nah, materi apa? Nah, di sini ada emoticon. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, materi tokoh proklamasi. Selanjutnya, manfaat apa? Menjadi lebih banyak tahu mengenai tokoh proklamasi. Selanjutnya, adakah kesulitan? Tidak. Nah, ini juga bisa upload gambar, bisa menebalkan, bisa memiringkan, bisa diatur paragraf, atau juga poin-poin.
belajar selalu. Kirim deh. Nah, jika sudah akan ada tanda centang. Terima kasih. Tandai Anda telah diterima. Nah, di sini saya menggunakan website Jotform untuk membuat refleksi pembelajaran. Baik, itu tadi merupakan media pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian saya record menggunakan Movavi Video mengenai tema 2 yakni persatuan dalam perbedaan. Media pembelajaran yang saya buat ini berbasis website yang bisa menghimpun mulai dari tujuan, materi pembelajaran, video, kuis, hingga refleksi pembelajaran. Kurang lebihnya maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.